Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sekali lagi kita bertemu pada hari ini, edisi 17 hari bulan 6 2025, yaitu hari Selasa. Dan bahan renungan kita bersama yang disediakan oleh gereja sejagat di seluruh dunia, yaitu Injil Matius bab 5 ayat 43 hingga 48. Mari bersama dengan saya mendengar dan merenungkannya bersama. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menyiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Hari kemarin kita juga mendengar pembacaan, dan hari ini merupakan lanjutan daripada pembacaan Injil, di mana pada hari kemarin yaitu merupakan temanya, yaitu kasih yang tidak terbatas, di mana kasih itu yang tiada batasannya, bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yesus mengajar bagaimana kasih itu ada. Nah, saudara dan saudari, di dalam kasih itu, sebelum kita mau mengungkapkan bersama pembacaan hari ini, di mana ketika Yesus menerima penghinaan, kematian di kayu salib, Yesus berdoa, "Ya Allah, janganlah tanggungkan dosa ini ke atas mereka." Nah, saudara dan saudari, selepas itu pengikut Yesus yang seterusnya, yaitu Santo Stefanus, ketika dia menerima maut, yaitu dirajam dengan batu, ketika dia hampir mati, dia berdoa juga dengan penuh kasih. Dia berdoa kepada Allah Bapa, "Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Nah, saudara dan saudari yang terkasih, ini memberi pengertian penuh bahwa di dalam kasih Allah saja kita dapat melakukan. Sebab di luar kasih Allah, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi mengasihi orang yang mau menganiaya, membunuh, mencelakakan, atau memfitnah dan sebagainya. Hari ini sekali lagi di dalam pembacaan yang baru kita dengar bersama, Yesus mau supaya kita
mahu pertingkatkan atau menilai setakat mana kasih kita itu. Di mana Yesus mahu bukan saja orang yang berbuat baik kita mengasihi, mau berbaik-baik, tetapi orang yang menganiaya juga, di mana kita harus berdoa bagi mereka, sebab Allah itu penuh kasih. Nah, saudara dan saudari, mari kita lihat di dalam kehidupan kita secara nyata. Adakah kita berkomuniti di dalam kikidi kita, di dalam kuk kita, malahan di dalam paroki kita itu benar-benar dengan satu kasih. Apalagi di dalam keuskupan kita, di dalam visi dan visinya, yaitu tekun, setia kepada Yesus dengan penuh keimanan, berjalan bersama dengan Yesus sebagai satu community, sebagai satu kelompok, sebagai satu umat. Namun mari kita lihat di dalam paroki, kikidi, dan kuk kita masih banyak di mana sering tidak bersesuaian kelompok ini dan kelompok itu, komite itu dan komite ini. Ada yang merasa ini lebih penting, ini lebih penting, dan ada yang seringkali tidak bertegur siapa. Sebab dengan keegoan diri masing-masing ingin mau menunjukkan diri mereka lah yang terbaik. Dan hari ini pembacaan yang kita dengar sekali lagi, mari bersama-sama mau mendengarkan teguran Yesus ini, di mana dia mengatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa arti hanya kita bersalaman dengan orang-orang yang mengasihi kita, yang di samping kita, yang sependapat dengan kita? Orang jahat pun berbuat demikian, kata Yesus. Nah, saudara dan saudari, sebagai pengakhir di dalam pemenungan kita ini, semoga dengan mendengarkannya, iman kasih kita sekali lagi diperteguhkan, dan sekali lagi sering mengampuni, sering mendoakan, dan sering menguatkan. Di dalam pembacaan yang sebentar berlalu kita dengar di dalam pembacaan akhir, Yesus mengatakan dan mengajak, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Semoga demikian jadinya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.